Selamat datang di Kabar Bisnis bareng aku Alban Dhani dan Dede. Seperti biasa Kebun Desain di segmen ini kita akan share soal informasi-informasi bisnis, baik itu berupa video, berupa foto ataupun berupa tulisan artikel yang menginformasikan dunia bisnis hari ini. Ya, betul. Ada apa nih, Dek? Nah, kita sebenarnya mau bahas tentang PHK-an. Oh, ini ya, buruk-buruk nih kayaknya. Iya, buruk-buruk. Tapi ada satu lagi berita tentang brand lokal yang mendunia juga. Oke. Nah, tapi kita bahas dulu PHK-an. PHK-an ini di masa pandemi ini sangat banyak sekali ya. Banyak banget deh. Sektor industri otomotif, terus industri jasa, itu pasti kena dampaknya. Cuman ada tuh kebutuhan pokok yang enggak ya. Oh iya. Iya, kebutuhan pokok gitu, yang tidak terlalu berdampak gitu. Nah, ini kita membahas PHK-an dari beberapa startup yang ada di Indonesia. Oke. Nah, ini ada berita dari industrikontan.co.id. Headline-nya di sini adalah daftar 4 perusahaan startup yang putuskan PHK karyawan karena pandemi corona kemarin ya. Oke. Seperti itu. Ada apa aja? Yang pertama ada Gojek. Oh, Gojek ini ya, PHK ya? Iya, PHK-an. Dalam penjelasan resmi yang diterima kontan.co.id, Gojek membenarkan terjadi PHK terhadap 430 karyawan. Jadi, hal itu lantaran Gojek terpaksa menutup bisnis GoLive. Jadi layanan GoLive ini meliputi layanan GoMessage, kemudian GoClean, GoFood Festival yang merupakan jajanan Pujasera yang berlokasi di beberapa kota seperti itu. Jadi benar yang ibaratnya berhubungan langsung gitu dengan customer seperti GoMessage kan itu kan pijit-pijit seperti itu kan ya, berhubungan dengan customer. Sekarang di masa pandemi tidak boleh, makanya di PHK kan karyawannya seperti itu. GoClean juga gitu ya. Sampai GoFood yang ada di festival Pujasera seperti itu. Nah, keputusan ini diambil berdasarkan evaluasi atas situasi makroekonomi dan perubahan perilaku masyarakat. Gitu. Jadi, ya betul, dalam sebuah bisnis perubahan perilaku itu wajib diperhatikan juga ya. Yeah. Jadi kita harus pintar-pintar membaca membaca situasi. Apakah kita perlu mempertahankan SDM yang ada di di bisnis kita ataukah tidak seperti itu. Ya kalau bisa sih kita tetap mempertahankan SDM ya, dengan catatan mungkin operasionalnya tekan seperti itu. Itu dari Gojek. Yang kedua ada dari pesaingnya nih, Grab. Nah, Grab juga ya? Ya, Grab juga. Grab memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja alias PHK kepada 360 karyawannya. Jumlah ini dikurang dari 5% total karyawan Grab. Jadi setelah mengumumkan secara virtual, Grab lewat email kepada seluruh karyawan menyampaikan bahwa keputusan ini harus diambil lantaran bisnis Grab tak imun sampai tak imun ya terhadap pandemi virus corona atau COVID-19 seperti itu. Totalnya sih 360 karyawan yang terdampak PHK-an seperti itu. Kemudian ada apa lagi di sini? Ada Traveloka. Jadi pada saat masa pandemi kan nggak mungkin nih banyak orang yang jalan-jalan ya. Bahkan setiap negara pun menutup diri. Bahkan bukan negara aja, kota ya, antar kota pun ya dilakukan pembatasan atau PSBB seperti itu. Nah, untuk Traveloka, startup layanan pemesanan perjalanan dikabarkan akan memberhentikan sebagian besar stafnya. Menurut sumber yang dikutip dari Nikkei Asia Review, pandemi corona menurunkan permintaan berpergian menjadi salah satu penyebabnya. Jelas. Iya. Cuma udah pasti kena dampak banget sih. Sektor pariwisata, hotel, travel gitu ya kan. Traveloka kan kayak gitu bisnisnya. Nah, pemutusan hubungan kerja atau PHK ini melibatkan 100 orang atau 10% karyawan di startup tersebut. Berarti kalau 10% totalnya ada 1000 ya? 1000. 1000 10%-nya 100 bener ya? Bener. 1000 gitu. Punya 1000 karyawan. Traveloka ya. Kejadian tersebut sudah terjadi pada pekan lalu. Beberapa dari mereka setengah gajinya masih dibayar secara reguler.
reguler ini bisa berarti banyak ya, ada yang no work no pay seperti itu, ada yang digaji cuma 70% ya, pokoknya menyesuaikan dengan kemampuan dari si perusahaan tersebut. Nah kemudian ada juga OYO. Nah salah satu pendatang baru di dunia travel dan penginapan ya. Melansir Bloomberg, jaringan OYO Hotels juga melakukan PHK terhadap 5.000 karyawan di sejumlah negara. PHK terbanyak terjadi di Cina. OYO mengaku langkah ini diambil akibat imbas dari penyebaran virus corona yang membuat bisnis penginapan melempem sejak akhir tahun lalu. Gimana nih? Ada tanggapan? Ya memang perusahaan-perusahaan itu mereka memutar otak buat tetap bisa bertahan, biar nggak bangkrut secara keseluruhan. Jadi mereka opsi pahitnya adalah mereka memutus hubungan kerja dengan karyawannya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalau misalnya si perusahaan tersebut sudah normal kembali, biasanya orang-orang yang sudah dipecat itu pasti dipanggil lagi. Ya dipanggil, cuman jadi kontrak biasanya kayak gitu. Biasanya seperti itu, kontrak. Nah, yang merugikan juga sih ke karyawannya selain di PHK, terus jadi karyawan kontrak. Nah itu dia berita-berita sedih dari PHK-an beberapa startup ya. Nah kita juga punya berita inspirasi dari pengusaha muda nih. Ini dari Levpal Instagram ya. Akun Instagram. Cuma bermodalkan 4 juta, brand lokal ini sukses mendunia. 4 juta. 4 juta ya, wah gila juga nih. 4 juta bisa mendunia ya. Kita lihat. Monster namanya. Ini merupakan salah satu brand fashion lokal yang sudah cukup dikenal banyak orang. Ini berdiri pada tahun 2009. Monster ini telah sukses menjual produknya hingga ke mancanegara. Salah seorang foundernya adalah Agatha Carolina, membagi kisah jatuh bangun mendirikan brand yang dibangunnya sejak kuliah. Sejak kuliah no? Jadi buat teman-teman yang masih kuliah dan punya usaha, tetap semangat ya. Karena siapa tahu dengan konsistensi kalian, usaha kalian akan berkembang. Iya. Seperti itu. Ini 2009, sekarang 2000 berapa? 20 ya. 11 tahun. Biar sampai 11 tahun tuh lama. Sampai mendunia nih. Nah, modal awalnya cuma Rp 4 juta. Monster pertama kali didirikan Agatha Carolina dan 2 orang partnernya pada tahun 2009. Kita bertiga dengan modal Rp 4 juta. Dari situ kita bikin pelan-pelan dengan 3 desain kaos. Dan per desainnya cuma produksi 6 lusin. Limited edition ya. Limited edition. Gitu. Semua desainnya gambar tangan. Nah, ini yang gila sih. Semua desainnya tuh digambar tangan. Oh iya, bukan kayak sablon mesin ya, tapi kayak sablon tangan kayak itu kayaknya. Atau lukis gitu. Nah, kita lihat ya. Dari segi desain, Monster memilih menggambarnya dengan tangan langsung. Kita pengen improve dari artnya sih, karena baju-baju di salah satu itu kebanyakan mengcopy doang dari internet. Kita maunya add some value. Jadi hand drawing semuanya. Seperti itu, benar, hand drawing gitu. Produk Monster pernah dijual ke departemen store besar. Jadi saat dirasa bisnis mulai menguntungkan, Agatha dan kedua partnernya memutuskan membuat sebuah website baru. Setelah 3 tahun berdiri, mereka memutuskan membuka toko offline dan titip jual di beberapa departemen store besar seperti Metro, Debenhams, Gallery Lafayette. Sempat jadi korban kelesuan retail. Ternyata di dalam usaha pun ada jatuh bangunnya seperti itu. Nah ini dia juga sempat menjadi korban kelesuan dari retail. Beberapa tahun terakhir dunia retail memang lagi mengalami kelesuan. Monster ternyata juga terkena dampaknya. Barang-barang yang mereka titipkan di department store besar banyak yang tidak laku terjual. Akhirnya mereka memutuskan untuk menjual semua produk itu dan fokus ke online. Sukses berjualan ke Singapura sampai ke Amerika. Nah ini yang gila nih. Mengepakkan sayap ke luar negeri sudah pernah dilakukan Monster, tapi Agatha mengakui mengatur penjualan dari luar sangat sulit karena akses kontrolnya yang terbatas.
Dari tahun 2010 kita sudah ekspor ke Singapura, Jepang, Jerman, Australia pernah juga, tapi yang susah itu maintenance penjualannya. Gila, berarti 2010, 2009, Udah ekspor ya. 2010. Setahun udah bisa ekspor mereka. 9 juga sih. Berani lah ya. Nah, jadi itu adalah kisah dari Monster ya. Jadi pesan buat teman-teman jangan patah semangat ya. Iya, barusan juga modalnya kan mereka dikasih tahu 4 juta. 4 juta. Nah, buat teman-teman mungkin yang tadi tuh ya, yang kena ya imbas dari corona yang kayak dipecat, kayak gitu, yang kena PHK gitu ya. Mungkin bisa banyak belajar selama di rumah gitu ya, belajar banyak hal, belajar bisnis, mungkin bisa ke arah situ untuk bisa mendapatkan penghasilan baru kayak gitu ya. Betul. Ya memang harus banyak belajar lah. Jadi di masa seperti ini kita harus benar-benar improve, research hal-hal yang baru, atau mungkin perlu kita menggali kebiasaan customer yang baru seperti itu. Mungkin dengan adanya pandemi ini orang lebih banyak mencari barang melalui internet. Nah, kita juga sekarang harus ekspansi ke online seperti itu, fokus ya. Betul. Mulai dari penjualannya online, brandingnya secara online, membuat marketingnya secara online, mungkin bikin desain brosur digital gitu ya, atau feed Instagram dengan baik seperti itu, dan di maintenance juga untuk nguploadnya seperti itu. Nah, itu juga menjadikan sebuah senjata buat kalian bertahan di pandemi, bener gak sih? Oke, itu aja sih. Ada lagi Nuh? Cukup sih, mantap. Ini 2 berita ini. Yang satu PHK, yang satu orang yang sedang keep survive. Iya betul. Oke, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang bagian terakhir ya, dan bagian yang pertamanya tadi ya, kalau juga ada teman-teman yang merasakan, mudah-mudahan bisa